Angkringan di kawasan Kemetiran Kidul, Yogyakarta ini dipilih Heri Sumaryanto untuk melepas penat. Kopi, Pak. Lokasinya tak jauh dari Malioboro, jantung ekonomi daerah istimewa Yogyakarta. Heri beristirahat sebentar karena sudah beberapa trip dilewatinya pagi itu. Heri berprofesi sebagai pengemudi ojek online belum genap setahun. Sebelumnya, pekerjaan Heri gonta-ganti. Heri tak mau menyerah pada keadaan. Kehilangan tangan kanan tak membuatnya kehilangan semangat. Tangan kanan Heri diamputasi karena kecelakaan kerja pada 2012. Sebagian meremehkan Heri karena cacat fisik, termasuk keluarga. Puncaknya, istri meminta cerai karena Heri dianggap takkan bisa menghidupi keluarga. Heri membalikan semua anggapan. Kini dia tak hanya mampu menghidupi istri baru dan 3 anaknya. Heri juga seperti menghidupi kelompok usaha mandiri Divaku di Desa Panggung Harjo, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Ya, kalau ada motivasi itu kita bisa tetap masih berjalan, soalnya kan biar kita itu selama ini yang udah membantu kita anak-anak difabel itu biar punya usaha sendiri dan kita bisa mandiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu udah benar-benar ibaratnya suatu kesempatan yang bagus untuk difabel untuk bisa mandiri sendiri, usaha sendiri dengan keterampilan yang ekrol saat ini. Itu. Usaha ekrol Divaku menambah pendapatan anggota kelompok meski tak terlalu besar. Lebih dari itu, kelompok usaha mandiri Divaku telah menjadi rumah kedua bagi mereka. Didik Susanti tak pernah melewatkan setiap kesempatan untuk berkumpul di Divaku. Yang pertama, jadi tambah teman, jadi tambah saudara, bisa mengamalkan ilmu yang itu kemarin selama pelatihan diajarkan. Yang ketiganya, dapat nambah income juga walaupun belum seberapa. Soalnya anak-anak yang di sini prinsipnya, oke, kita sekarang berusaha untuk membesarkan Divaku ini. Kita terlepas dari nominal berapa yang kita dapat. Itu aja. Ternyata susah. Susah karena Desa Panggung Harjo menjadikan ekrol ubi ungu sebagai produk unggulan desa. Desa membantu pemasaran produk yang menjadi bagian paling sulit dilakukan kelompok Divaku. Heri Sumaryanto telah membuat Didik Susanti dan para difabel lain di Desa Panggung Harjo memiliki semangat seperti dirinya. Heri yang memiliki satu tangan kiri dan pernah sangat diremehkan, kini bisa memberikan hidup untuk orang lain.
Masih di desa yang sama, Desa Panggung Harjo di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini namanya Kampung Mataraman, sebuah tempat yang didesain sebagai destinasi wisata. Konsepnya menampilkan suasana desa pada zaman kerajaan. Kampung Mataraman dibangun setahun lalu. Sejak pertama berdiri, selalu ramai. Sebagai tempat berkumpul, bermain bagi anak-anak, tempat makan mencicipi kuliner khas tempo dulu, atau tempat penyelenggaraan acara. Saat ramai seperti siang itu, Sunanti tampak sibuk. Dia pembuat gorengan di Kampung Mataraman. Sunanti pindah kerja Kampung Mataraman karena tak jauh dari rumahnya, sama-sama di Desa Panggung Harjo. Sunanti orang tua tunggal. Pekerjaan di Kampung Mataraman bisa menghidupi dia, anak, dan orang tuanya. Terus di sana juga saling kekeluargaan, saling bantu-membantu, ya pokoknya senang gitu. Kalau Sunanti ada di bagian depan dalam divisi kuliner Kampung Mataraman, Erika ada di belakang. Menjadi tukang cuci piring merupakan maunya Erika. Dia memiliki keterbatasan masalah komunikasi. Kamu di sini aja ya. Anak-anak ini tampak lepas bermain. Mereka sangat menikmati sebuah tempat yang nyaman untuk mereka. Anak-anak ini mungkin tak mengetahui tempatnya bermain itu juga nyaman bagi banyak orang. Ada sekitar 40 pekerja di Kampung Mataraman. Sebagian besar merupakan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, janda, dan anak putus sekolah. Di Kampung Mataraman, mereka menjadi keluarga. Ibu-ibu, pulang ke depan dulu lihat gorengan. Jadi kita mengembalikan masa lalu, nilai-nilainya terutama, ya. Harapannya dengan kehadiran Kampung Mataraman ini, nilai-nilai seperti kesederhanaan, kejujuran, tepos liro, kegotong royongan itu muncul kembali. Kampung Mataraman berdiri di atas lahan sekitar 6 hektar di kawasan Ring Road Selatan, Yogyakarta. Dibangun di atas keprihatinan dan kreativitas para pemuda desa. Direktur Badan Usaha Milik Desa, BUMDes Panggung Lestari Desa Panggung Harjo Eko Pambudi mengatakan, Kampung Mataraman lahir karena desanya tak memiliki apa-apa. Tak punya sumber mata air, tak ada gunung, pantai, dan prasyarat lainnya sebagai tempat wisata.
konsep Kampung Mataraman. Kita kepingin menjadi sebuah wisata edukasi sebenarnya di sana. Kita mengembangkan kehidupan ala kampung di era abad 19. Jadi semacam kayak museum, tapi dia museum hidup. Jadi nanti wisatawan itu bisa menikmati terkait dengan kehidupan masyarakat desa di era abad 19 pada waktu kejayaan Mataram Islam. Makanya namanya Kampung Mataraman. Yang kita expose itu, kita explore itu bukan kerajaan tapi kehidupan masyarakat desanya. Itu. Tempat wisata Desa Panggung Harjo ini mulai beroperasi pada 29 Juni 2017. Kampung Mataraman merupakan museum hidup. Museum tentang masyarakat desa di zaman kerajaan di abad 19. Kampung Mataraman memotret masyarakat desa zaman dulu melalui 3 hal, yakni sandang, pangan, dan papan. Mas, gulane isih akeh. Oh, nggih. Gula arene. Nek gula Jawane ya aman. Kampung ini mengangkat nilai yang ada di masyarakat desa pada era kekinian. Jadi masa depan kami sesungguhnya ya menjadi masa lalu. Gitu. Jadi kita mengembalikan masa lalu, nilai-nilainya terutama, ya ada nilai-nilai kearifan tradisional pedesaan yang sekarang ini sudah mulai hilang. Harapannya dengan kehadiran Kampung Mataraman ini, nilai-nilai seperti kesederhanaan, kejujuran, teposliro, kegotong royongan itu muncul kembali. Sehingga Kampung Mataraman tidak hanya digunakan sebagai usaha yang berorientasi pada profit, tapi sesungguhnya Kampung Mataraman ini orientasinya adalah benefit, kemanfaatan. Tak hanya soal kreatif, Kampung Mataraman memiliki fondasi kuat sebagai tempat agar masyarakat desa berperan membangun desa. Dan desa tak melupakan mereka yang termasuk kelompok rentan. Orang hidup itu kan tidak hanya mengejar materi, Mas. Jadi ada kebahagiaan yang kita dapatkan ketika kita bisa berbagi. Itu yang kami rasakan, kemudian senang bisa membantu orang lain, terutama yang memang orang-orang yang layak untuk dibantu. Akhirnya yang kami rasakan, ada semakin banyak orang yang akhirnya ikut peduli. Ada orang yang akhirnya dengan melihat seperti ini ikut tergerak hatinya. Menanam padi, tumbuh padi. Apa yang telah dibuat anak-anak muda Desa Panggung Harjo dengan segala konsep, nilai dan kreativitas diapresiasi banyak pihak. Jadi kita itu berhadapan dalam situasi di mana warga negara itu sudah tidak lagi percaya kepada negara. Banyaknya kapasitas sosial, sumber daya yang dimiliki oleh warga desa itu tidak bisa termanfaatkan menjadi modal sosial sebagaimana yang kita pahami sebagai partisipasi.
Semester pertama tahun 2018, Kampung Mataraman sudah mengelola omset hampir 2 miliar rupiah. Tak seorang pun yang mengira animo masyarakat cukup besar terhadap Kampung Mataraman. Lurah Desa Panggung Harjo Wahyudi Anggoro Hadi bercerita, yang dilakukannya di Desa Panggung Harjo adalah memulihkan kepercayaan warga. Kepercayaan yang berujung pada pelibatan warga untuk pembangunan desa. Yang pertama kita lakukan itu adalah mengembalikan kepercayaan warga desa kepada pemerintah desa. Jadi kita itu berhadapan dalam situasi di mana warga negara itu sudah tidak lagi percaya kepada negara. Itu yang kemudian menyebabkan kenapa banyaknya kapasitas sosial, sumber daya yang dimiliki oleh warga desa itu tidak bisa termanfaatkan menjadi modal sosial sebagaimana yang kita pahami sebagai partisipasi. Modal sosial atau sumber daya yang dimiliki oleh warga desa itu adalah kunci kemandirian desa. Pemerintah Kabupaten Bantul tak menutup mata atas keberhasilan Panggung Harjo. Pemerintah Kabupaten Bantul akan menularkan inspirasi dari Panggung Harjo. Kebetulan ketika Kampung Mataraman ini disusun, saya masih camat di Sewon, jadi masih camat di sini saya dulu. Jadi saya tahu persis alasan-alasan kenapa ini akan dijadikan satu destinasi wisata. Salah satunya tadi yang sudah kita sampaikan, satu, bagaimana mengurangi angka pengangguran. Yang kedua, bagaimana masyarakat berpartisipasi ikut mengelola ini. Yang ketiga adalah bahwa kesejahteraan itu dinikmati oleh masyarakat setempat. Artinya apa? Program penanggulangan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan ini ternyata dilakukan melalui salah satu proses dengan dikemas dalam pariwisata. Ini menjadi sesuatu hal yang menurut saya luar biasa. Seperti istilah Jawa memayu hayuning bawono, Panggung Harjo telah memberi tempat bagi mereka seperti Erika, Sunanti, dan Heri. Tempat untuk bisa mengembangkan diri hingga memberikan inspirasi. Jadi ini betul, kalau desa ini menjadi salah satu titik destinasi yang akan dikembangkan, kita mensupport karena apa? Dari sini adalah salah satu titik pembangunan yang dilakukan oleh Desa Panggung Harjo menuju kepada Panggung Harjo yang lebih baik, Bantul lebih baik, insya Allah Indonesia lebih baik. Dengan kehadiran Kampung Mataraman, semoga selaras dengan program Jogja Istimewa, tapi juga secara nasional kami pengen membangun kepedulian untuk bisa membangun Indonesia dari desa. Kehidupan saya dan teman-teman pekerja Kampung Mataraman bisa lebih baik. Sehingga cita-cita Undang-Undang Desa untuk menjadikan desa berdaya, desa berdaulat, desa mandiri dan lain sebagainya. Kemudian warga desa mempunyai ruang yang cukup baik untuk menentukan arah kebijakannya maupun menjadikan desa sebagai ruang hidup bersama, itu sebagai salah satu cita-cita dari Undang-Undang Desa itu bisa terwujud di Panggung Harjo. Kalau pemasarannya terus terang ya Pak, mungkin dengan kondisinya seperti ini kan mungkin ada yang harus naik ke tangga atau mungkin harus ketemu dengan bos besar, harus naik ke tangga, mungkin kasihan dengan akses seperti itu. Walaupun kita itu cacat dengan kondisi keterbatasan, kita bisa setidaknya paling tidak bisalah menyamai dengan orang-orang yang normal. Mungkin untuk saat ini kita masih bisa mengerjakan sendiri, tapi suatu saat nanti kita berharap kita jadi di atas, kita punya pekerja di bawah gitu loh Mas. Bisa istilahnya bisa menggaji karyawan. Panggung Harjo telah merawat asa mereka. Mereka takkan meninggalkan desa.